Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat melihat pukulan itu menghantam batasan, sebuah retakan terdistorsi, dan seluruh larangan seperti polo air dengan retakan. Ketika retakan melonjak hingga ekstrim, seluruh batasan runtuh dengan keras dan segera 7 atau 8 orang di sekitar bergegas menuju 3 bola merah darah di tengah batasan dengan kecepatan yang sangat cepat. 7 atau 8 sosok terbang hampir bersamaan dan mereka semua sangat cepat, dan segera mereka mendekati 3 bola merah darah. Tentu saja angka ini juga termasuk sosok 853. Dia juga menyukai salah satu bola merah, dan dia sudah mengulurkan tangannya dan ingin menyentuhnya. Duar! Pada saat ini, cahaya dan bayangan tampak jatuh dari langit, dan hantaman yang kuat langsung memantulkan semua sosok itu. Seteguk darah menyembur keluar dari sosok yang dipantulkan, dan setelah sosok 853 menstabilkan sosoknya sedikit membeku. Pandangannya segera beralih ke sisi jauh, dan cahaya dan bayangan berdiri di depan 3 bola darah. Xiaoyan melihat cahaya dan bayangan redup, dan tatapannya di dalam baju besi sedikit membeku. Ini adalah Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan terkejut dalam hatinya. Xiaoyan telah melihatnya sebelumnya ketika dia melemparkan bayangan cahaya Iblis Tianhe, dan itu persis sama dengan cahaya dan bayangan di depannya. Aura tirani meletus dari cahaya dan bayangan. Jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara ketiga bola darah itu, mereka harus lulus ujian ini. Adapun Xiaoyan, dia tidak berpartisipasi. Ketika orang-orang ini menyerang pembatasan satu demi satu, jadi dia selalu berada di belakang, dan sepertinya dia tidak peduli dengan warisan dari 3 bola darah. Ketika mereka melihat cahaya dan bayangan, 3 sosok melesat mundur darinya, lalu mundur ke sisi yang jauh, memandangi sosok di kejauhan dengan sedikit ngeri, seolah-olah mereka mengenali identitas cahaya dan bayangan itu. Jangan takut, semuanya. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Setiap orang abadi, selama kita bertarung bersama, kita akan dapat memusnahkan mereka. Siapapun yang berkontribusi paling banyak secara alami berhak untuk mewarisi. Saat ini satu orang berkata dengan suara yang dalam, jika semua orang mundur, jelas sangat sulit bagi 1 atau 2 orang untuk memecahkan cahaya dan bayangan itu. Bahkan, jika itu bisa diselesaikan, akan ada harga yang harus dibayar, dan orang-orang di sekitar ini tidak baik. Siapapun yang benar-benar mengorbankan segalanya untuk mengalahkan cahaya dan bayangan akan mengungkap sisi paling jahat dari sifat manusia. Jadi dia harus membiarkan setiap orang terlibat. Pilihan terbaik adalah bergabung untuk melawan musuh. Tapi sepertinya tidak ada tulang punggung. Harus dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada yang akan diyakinkan. Lagi pula, mereka yang bisa berdiri di sini semuanya kuat. Setidaknya langkah ketiga. Jadi mereka menginginkan kerjasama, dan masalah ini adalah hal yang sangat sulit. Kecuali ada orang kuat mutlak. Xiaoyan melihat ke sosok 853. Jelas, keberadaan baju besi dewa palsu di sini adalah yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Jadi Xiaoyan ingin melihat apa yang akan dilakukan sosok 853. Namun, ketika melihat sosok 853 maju selangkah dan langsung berteriak keras dari dalam baju besi, "Keluar dari sini! 3 warisan ini milik Lao Shu!" Suara penuh momentum yang kuat tiba-tiba terdengar, dan mata semua orang terfokus pada sosok 853. Tiba-tiba, semua orang sedikit mengernyit. Kerutan, ketidakbahagiaan muncul di matanya. Namun sosok 853 tiba-tiba berbalik, menginjak kehampaan dan meraung ke arah salah satu dari mereka. Orang ini adalah langkah keempat. Dalam waktu singkat, dia melihat ke arah sosok 853 dengan niat membunuh yang berkilat di matanya.
Dan niat membunuh inilah yang menjadi target perburuan pertama sosok 853. Serangan gemuruh menghantam orang itu. Corak yang terakhir berubah secara drastis dan dia segera melawan. Pertempuran hampir pecah dengan pukulan berat yang membuat sosok 853 menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Dan sosok itu langsung melesat ke belakang dan menyembur keluar. Dengan seteguk besar darah, seluruh lubang darah muncul di dadanya. Adapun detak jantung emas yang tiba-tiba muncul di tangan sosok 853, segera sosok 853 tidak ragu-ragu. Kelima jarinya tiba-tiba menegang, jantung meledak di tangannya, dan kekuatan abadi emas bergabung ke dalam baju besi dewa palsu. Tidak hanya itu, sosoknya tidak berhenti di situ, dan serangan ganasnya mendarat di tubuh pria langkah keempat. Pertarungan antara keduanya tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Serangan dari Taisu 853, pria di langkah keempat, tidak berdaya untuk melawannya. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya langsung terkoyak. Tubuhnya hancur total dan akhirnya tulang keabadian juga terserap ke dalam baju besi dewa palsu Taisu 853. Melihat ini, Xiaoyan yang tidak bergerak, namun Taisu 853 melemparkan dua hati abadi ke arah Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Tetapi dia masih menangkapnya dan mengabadikannya segera. Kekuatan hati abadi juga tersedot ke dalam baju besi Xiaoyan. Beberapa dari mereka jelas mengenali baju besi dewa palsu, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Karena baju besi Taisu 853 mengambil langkah keempat dengan cara yang kejam. Yang paling penting adalah mereka melihat Xiaoyan, dua pembangkit tenaga Taisu. Beberapa dari mereka mengenal Taisu dengan baik, jadi mereka bahkan tidak boleh terprovokasi dengan mudah. Jika mereka merebut warisan ini dengan paksa, kemungkinan besar nyawa mereka akan diletakkan di sini, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Adapun Xiaoyan, dia menunjukkan senyum pahit di dalam baju besi. Taisu 853 memang mendominasi, tapi Xiaoyan penasaran, apakah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memecahkan cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe sendirian? Meskipun itu bukan tubuh asli, tetapi hanya bayangan, Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi aura di tubuhnya. Tetapi semakin banyak ini terjadi, Xiaoyan merasa semakin tidak nyaman, karena dia tidak dapat merasakan kekuatan nafas lawan. Seringkali sangat berbahaya untuk melakukannya. Setelah Taisu 853 menangani langkah keempat, baju besi di lengannya seperti cairan lagi dan dengan cepat mengembun di tangannya. Saat berikutnya, tombak panjang muncul di tangannya, dan ketika Xiaoyan melihat tombak panjang di tangannya, ekspresinya sedikit membeku. Tombak surgawi iblis dewa palsu? Tombak di tangan Taisu 853 persis sama dengan tombak dari Taisu 841 yang diperoleh Xiaoyan. Yang melihat pemandangan itu, Xiaoyan tersenyum kecut. Jika memang begitu, maka dia tidak akan bisa menggunakan tombak surgawi iblis dewa Taisu yang sama. Begitu digunakan, akan langsung diekspos, karena keterampilannya bisa dilihat sekilas. Sosok Taisu 853 tidak langsung menyerang Guanyin, tetapi melihat ke arah Xiaoyan, dia perlahan datang ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara rendah, "Sumber cahaya ini sangat kuat. Kita berdua akan menghadapinya bersama, dan setelah kita mengambil warisannya, orang-orang di sini akan membunuh siapa saja yang tidak mengambilnya." Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan mengangguk. Cahaya dan bayangan ini adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe. Kita harus berhati-hati saat kita bergabung, dan tombak saya rusak di pertempuran sebelumnya. Saya khawatir, kata Xiaoyan perlahan. Tapi saat dia selesai berbicara, Taisu 853 mengangkat tangannya dan menyerahkan tombak surgawi iblis Taisu di tangannya ke Xiaoyan. Belum terlambat, ayo lakukan. Setelah 853 selesai berbicara, dia siap bertarung dan berhenti sebentar setelah itu.
Sosok itu bergegas langsung keluar dan melihat tombak panjang di telapak tangannya lagi, yang juga merupakan tombak surgawi iblis Taisu. Tampaknya itu bukan karena kemurahan hatinya, tetapi karena dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Hanya kelebihannya saja didistribusikan ke Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berhenti sejenak, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak dan hatinya tenggelam. Bagaimanapun, panah ada di tali dan dia tidak punya pilihan selain menembak. Sosok Xiaoyan bergegas keluar dan kekuatan abadi dalam baju besi dewa palsu diintegrasikan ke dalam tombak. Saat Xiaoyan menggerakkan pikirannya, seluruh prosesnya sangat mulus. Seolah-olah kekuatan abadi itu benar-benar ada di antara tubuh dagingnya. Ketika menyelimuti tombak, Xiaoyan tidak tahu apa teknik tombak itu. Tetapi dia berpikir bahwa 1000 kaki bayangan memiliki efek yang sama. Dia melihat tombak Xiaoyan seperti naga, berubah menjadi hujan cahaya ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak berhenti dan tidak menyerang dengan cara apapun. Meskipun berantakan, dia juga ganas, seperti yang diharapkan. Taisu 853 di samping berhenti sedikit, dan di bawah baju besi dia bisa membayangkan tatapan aneh di matanya. Tuar. Cahaya dan bayang Raja Iblis Tianhe perlahan mengangkat tangannya. Lalu dia menampar Xiaoyan dengan telapak tangan. Sosok Xiaoyan melesat ke belakang. Melihat ini, Taisu 853 tidak berani berpikir lagi dan segera menekannya cahaya dan bayangan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, serangan Taisu 853 jelas lebih kuat. Dia langsung mendekati cahaya dan bayang Raja Iblis Tianhe, dan serangan sengitnya adalah meledakkan cahaya dan bayangannya. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat runtuh ketika mendekati cahaya dan bayangan. Tetapi cahaya dan bayangan sedikit bergetar. Yang bisa dilihat bahwa serangan Taisu 853 memiliki dampak yang sangat besar. Sosoknya tidak berhenti dan dia terus meledakkan cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe dengan serangan yang kuat. Pukulan semacam ini cukup untuk membunuh langkah keempat, tetapi ketika mendarat pada cahaya dan bayangan, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun Taisu 853 terus menyerang. Cahaya dan bayangan ini dengan penuh semangat dan auranya menjadi lebih kuat saat pertempuran berlanjut. Xiaoyan sedikit mengernyit, dia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun tampaknya Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan gerakannya sangat mewah, tetapi ketika sampai pada serangan nyata, semuanya dilakukan oleh Taisu 853 yang membuat Xiaoyan lebih seperti pembantunya. Namun, jika ingin mengatakan bahwa Xiaoyan pembantunya, sepertinya tidak ada bukti nyata, karena dia memang berjuang keras. Namun teknik tombak surgawi iblis Taisu yang digunakan terasa agak aneh. 841, teknik tombak macam apa ini? Setelah jeda sebentar, Taisu 853 masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Aku baru mempelajarinya, jawab Xiaoyan dengan serius. Meskipun Xiaoyan tampak tenang, tetapi sebenarnya dia cemas di dalam hatinya. Bukan karena dia takut pada Taisu 853, tetapi perasaan semacam ini memang sangat mengasihkan, dan Xiaoyan merasakan perasaan yang mengasihkan ini. Oh, Taisu 853 ragu. Detak jantung Xiaoyan tiba-tiba bertambah cepat, karena dia tidak bisa melihat ekspresi 853 di balik baju besi. Jadi Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Setelah jeda sebentar, Taisu 853 terus berbicara. Kelihatannya cukup bagus. Ajari saya setelah Anda menyingkirkan orang ini. Nada suaranya bahkan memiliki sedikit permintaan, dan Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Teknik tombak apa yang baru saja dia gunakan adalah seperti teknik menggunakan 8 penguasa Bright Swan. Ketika beberapa gerakan digunakan pada tombak panjang, sebenarnya sangat mendadak. Tetapi dalam hal kekuatan tidaklah lemah. Ketika bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya meraung, mereka sangat agung.
Itulah mengapa Taisu 853 terasa sangat terpesona. Tentu saja tidak hanya itu. Saya telah belajar banyak keterampilan bertarung baru. Kamu harus optimis tentang itu. Xiaoyan mengikuti petunjuknya. Karena telah disebutkan untuk poin ini, maka lebih baik bertindak lebih realistis. Dan mengubah banyak aturan sedikit, itu juga bisa digunakan pada tombak panjang. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatannya memang cukup objektif. Saat melakukan itu, Xiaoyan juga memahaminya, sehingga triknya secara bertahap menjadi lebih halus yang membuat Taisu 853 yang melihat dari samping semakin terkejut. Trik ini bagus, saya ingin mempelajarinya. Taisu 853 sepertinya sangat terintimidasi oleh Xiaoyan. Jadi dia hampir bertepuk tangan dan bertepuk tangan lagi. Dia tidak melakukannya. Jangan kembali sampai Xiaoyan dikejutkan oleh cahaya dan bayangannya lagi. 841. Cederamu masih belum sembuh. Aku akan menyerang. Taisu 853 segera melangkah maju lagi dan serangan sengit itu menyelimuti cahaya dan bayangan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan juga tampak terluka parah. Mendengar apa yang dia katakan, Xiaoyan bisa mendayung secara terbuka. Tentu saja, meski hanya berpura-pura, Xiaoyan harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Xiaoyan meraung, seolah dia sangat marah dan menyerang cahaya dan bayangan lagi. Tapi seperti yang diharapkan, dia terkejut lagi, seolah dia benar-benar tak terkalahkan. 841, hati-hati. Cahaya dan bayangan ini hanyalah bayangan yang telah diubah. Bertahan saja dan tunggu saya untuk menembak. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan ekspresi bermartabat di bawah baju besi Taisu 853. Menyaksikan serangan balik berturut-turut yang keluar, dia sangat khawatir. Jadi dia tidak berani ragu lagi. Melihat Xiaoyan bekerja sangat keras, maka dia juga harus bekerja keras. Segera, Taisu 853 tidak menahan terlalu banyak dan menampar kristal merah di dadanya, dan gelombang yang lebih kuat pecah pada saat ini. Momentumnya telah mencapai langkah kelima, bahkan sebanding dengan langkah keenam. Dia berencana untuk menggunakan gerakan yang kuat untuk menghancurkan cahaya dan bayangan. Tatapan Xiaoyan juga sedikit terkonsentrasi, meniru Taisu 853 dan menampar kristal merah di dadanya. Kekuatan abadi di tubuhnya juga menjadi gelisah dan kemudian terintegrasi sepenuhnya ke dalam baju besi dewa palsu. Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi meletus di dalam armor dewa palsu. Pada saat yang sama, Taisu 853 terbang keluar. Xiaoyan juga terbang keluar. Hanya dengan cara ini, tidak akan ada petunjuk dan akan mungkin untuk mendapatkan kepercayaan Taisu 853 bahkan lebih setelah pertempuran ini. Meskipun sejauh ini Taisu 853 tampaknya tidak meragukan Xiaoyan, tetapi pertunjukan harus dilakukan sampai akhir. Biarkan Taisu 853 mempercayai sepenuhnya, dan hal-hal akan menjadi lebih menarik dan lancar. Setelah itu, jika dia berhasil berinteraksi ke dalam tim, dia tidak akan ditolak setelah mengetahuinya. Xiaoyan penasaran bagaimana Suho akan menghadapi. Jika Xiaoyan tidak dapat ditemukan di menara pembantaian, jadi bagaimana sikap Taisu ini terhadap Suho? Jika itu bisa menambah bahan bakar ke api, akan lebih baik membuat Taisu merasa bahwa Suho menipu mereka. Itu akan lebih baik.